Oke, halo selamat pagi ya pribadi. Jumpa lagi sama aku juga Risa Putra di channel ini. Oke, ini adalah hari Rabu di tanggal 11 Desember di jam setengah 9 pagi. Untuk pagi ini aku mau ngebahas sedikit apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka di mobil Sigra ini. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, baru ketemu dengan channel ini. Channel ini adalah channel yang sedikit ngebahas tentang mobil Sigra, yang dimana mobil ini adalah mobil Sigra 1000 cc tipe M 2024. Jadi pengambilan mobil ini di 2024 di bulan 1 akhir. Jadi untuk channel ini adalah channel yang sedikit ngebahas tentang mobil ini, dan sudah beberapa kali juga aku bahas tentang mobil ini. Untuk pagi ini aku mau sedikit ngebahas apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka di mobil ini. Tapi untuk konten kali ini yang aku bahas apa yang saya suka terlebih dahulu, dan konten selanjutnya sesudah ini akan kubahas apa yang saya kurang suka di mobil ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang sedang mencari mobil atau sedang mencari referensi mobil tentang mobil Sigra, boleh cek di channel saya. Ada beberapa kali video yang aku bahas tentang mobil ini. Mungkin ada yang keraguan atas tentang mobil ini, mungkin bisa komentar di bawah. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, atau saya buatkan video di konten-konten selanjutnya. Untuk teman-teman yang lagi ingin memiliki mobil Sigra atau memperjuangkan mobil Sigra, semoga bisa segera memiliki dan semoga bisa segera ada di rumah kalian dengan lancar. Amin. Lanjut ke pembahasannya, mungkin yang pertama yang bisa dibilang yang aku suka dari mobil ini adalah dari bentuk mobilnya, yaitu mobil ini tuh kecil, compact, ramping gitu. Jadi kita kepake untuk hari-hari itu memang enak, karena mobilnya kecil, nggak lebar, dan mobilnya juga panjang dalam artian bagasinya luas. Jadi untuk dipakai hari-hari dalam kota tuh enak. Enaknya kenapa? Karena mobil ini kecil, yang kalau kita nyalip yang jalanan sempit tuh enak gitu. Mobilnya untuk nyalip enak, nyari parkir juga enak. Ya apa ya? Menurutku enak aja sih dengan mobil bodi yang kecil di dalam kota ini, enak-enak aja sih. Karena memang ya, apalagi kalau kita dipakai untuk hari-hari kan susah kadang nyari parkir ya, nyari parkir untuk nyalip kalau jalan sempit itu susah kalau mobil yang besar. Dan kalau mobil Sigra ini menurutku enak-enak aja sih, asli enak, karena dipakai dalam kota tuh enak gitu, nyari parkir gampang, nyalip enak. Ya begitulah, yang pertama ini kayaknya dari bentuk mobilnya aku suka. Selanjutnya yang aku suka dari mobil ini salah satunya itu dari mesin, dari sektor mesin. Kenapa aku suka mobil ini dari sektor mesin? Kita buka dulu. Nah, kenapa aku suka mobil ini dari sektor mesin? Salah satunya ya karena mobil ini itu 1000 cc yang menurutku nggak lemot, nggak kenceng juga. Ya menurutku untuk dalam kota pas sih, karena mobil ini aku pakai memang hari-hari dalam kota. Dan mesin ini itu 1000 cc 3 silinder, yang kata orang, awalnya aku ragu juga, kata orang kan mobilnya getar dan segala macamnya. Alhamdulillah selama ini aku pakai udah sejauh 16.000 km, udah bawa mudik juga dan kemana-mana. Ya menurutku getarannya masih normal aja sih, masih normal-normal ya. Mesin ya mobil manual, kalau kita nggak sesuai dengan gigi dan RPM dan kecepatannya pasti getar kan. Tapi kalau kita sesuai dengan RPM-nya, kita sesuai dengan kecepatannya, ya menurutku mobil ini ya nyaman-nyaman aja sih, nggak ada mesin yang getar. Karena aku juga terbiasa dengan mobil diesel, mobil Fortuner diesel, ya getarannya mungkin lebih terasa daripada mobil ini. Dan mobil ini 1000 cc itu irit, jadi seminggu itu aku bisa jalan sekitar 300-an kilometer. Ya duitnya paling kalau isi BBM Pertalite itu nggak sampai 200 ribuan lah, atau 200 ribu gitu. Pokoknya irit lah, irit pol. Nah selanjutnya yang saya suka dari mobil ini, jangan sampai lupa dibahas, adalah dari segi harga. Jadi mobil ini bisa dibilang itu ya menurutku murah lah, dengan kita bandingkan dengan mobil-mobil 7 seater yang lain atau 3 baris yang lain. Mobil ini murah, menurutku murah ya, karena kayak mana ya, kalau kita cicil itu terjangkau gitu, nggak ngabisin dompet gitu. Minyaknya irit, harganya murah, dengan mobil yang enak, yang nyaman ya. Apalagi ya, enak ya, menurutku enak sih. Dari segi harga mobil ini enak. Selanjutnya kalau kita dari sisi luar mobil ini fiturnya sudah lumayan banyak ya dibandingkan mobil yang di bawah ini, yaitu mobil Sigra 1000 cc yang tipe D. Kalau tipe M itu sudah ada wiper belakang. Sebenarnya beda sedikit sih dengan tipe D dan tipe M, tapi secara tipe M itu fiturnya lebih lengkap dibandingkan tipe D. Itu sih. Kalau wiper belakang nih ada bilang orang tuh nggak guna, tapi menurutku wiper belakang ini sangat guna. Kenapa? Kalau kita hujan-hujanan itu nggak kelihatan loh ya, atau yang di belakang itu nggak kelihatan.
dari spion tengah tuh nggak kelihatan kalau lagi hujan. Apalagi kalau kita di tol mau nyalip itu kan butuh lihat belakang juga ya. Tapi kalau nggak kelihatan tuh repot weh. Itu sih. Selanjutnya dari sektor kaki-kaki. Awalnya tuh aku sebelum ngambil ini mobil ini tuh ragu gitu. Kalau kita nonton review orang tuh katanya suspensinya keras, kaki-kakinya keras. Ya serba keras lah. Tapi setelah aku pikir-pikir kenapa orang itu bilang keras, ya karena orang tuh biasanya naik mobil mewah gitu, yang Alphard atau segala macam reviewer mobil. Tapi setelah aku pakai mobil ini, ya menurutku kaki-kakinya nyaman weh. Empuk lah, nyaman, di tol juga stabil, 120 juga masih stabil, masih enak, muatan berat juga masih enak, lembut, asal kita sesuai dengan tekanan ban ya. Kalau tekanan ban terlalu lembut juga nggak enak, tapi kalau tekanan ban terlalu keras juga nggak enak. Tapi ini aku pakai sekitar 35-34 ukuran tekanan angin ban, ya nyaman-nyaman aja sih. Karena dari luar sudah, ayo kita lanjut ke bagian dalam atau dalam kabin, tapi kita mulai dari belakang, dari bagasi dulu. Nah, selanjutnya kenapa saya suka mobil Sigra dibandingkan mobil yang lain? Ya karena bagasinya itu luas. Ini bagasinya cukup luas. Nih. Ini kalau kursi baris. Ini kalau kursi baris ketiga dilipat, itu bagasinya lapang weh. Ini benar-benar lapang. Kalau dari eksterior sudah, kita lanjut ke bagian kabin atau bagian dalam. Kita mulai dari bagasinya dulu. Salah satu yang aku suka dari mobil Sigra ini adalah bagasinya yang luas. Ini luas. Kalau kursi baris ketiganya dilipat itu lebih luas. Ini lebih aku lipat karena memang di belakang ini nggak pernah didudukin, dan rencana mau aku copot setelah buat video ini karena barang tuh makin banyak. Alhamdulillah sekarang ya adalah sambil-sambilan jualan ya kan. Nah ini kalau kursi baris belakang dilipat itu luas. Kalau bawa koper tuh, kalau koper besar tuh bisa 2, ya lumayan lah. Kalau kita untuk taksi online atau apapun, untuk keluarga hari-hari bawa barang tuh besar. Ini salah satu yang kenapa aku ambil Sigra nggak Ayla atau yang lain-lain, karena bagasinya luas. Adalah salah satu yang saya suka dari mobil Sigra, yaitu kabinnya tuh luas. Jadi kalau misalnya kadang-kadang aku bawa tangga kayak gini nih, ini panjang tangganya sekitar 1,5 meter, hampir 2 meter atau 1,5 meter lah kalau nggak salah tingginya itu. Dan dia muat di dalam kabin, cuma lipat jok baris ketiga dan baris kedua. Dan kalau misalnya kita bawa barang yang sekitarnya hampir 2 meter atau mendekati 2 meter tuh bisa di sebelah kiri atau di baris penumpang yang ini. Kursi yang paling depan itu tinggal dimajuin aja dan bisa muat tangga yang panjang 2 meter kayak gini. Kalau dari bagasi udah, kita masuk ke baris kedua. Nah, baris kedua inilah kondisi dari baris kedua. Ini aku agak berantakan ya, sebenarnya ini baru kurapin sih karena mau buat video ini, tapi ini ya seperti inilah penampakan mobil yang dipakai hari-hari. Ayo kita coba masuk, coba dudukin. Nah, kita duduk di baris kedua ini. Ini aku tinggi 172. Itu ya masih aman sih, masih nyaman. Dan ini sudah mentok ya. Belum mentok sih, kursi belakangnya masih bisa dimundurin lagi. Nih masih bisa selonjor. Dan di depan itu masih luas. Kalau di depan dimajuin, ini masih bisa luas. Masih enak lah. Untuk yang tinggi 172 kayak saya itu masih enak. Ini masih sekitar segini. Ini dari segi duduk di bangku baris kedua. Kalau baris ketiga dilipat ya. Ya pernah juga sih aku bahas luasnya di belakang, tapi kayaknya udah malas aku mau bahas lagi karena mau aku copot juga baris ketiganya. Dan ini kalau kita duduk di baris kedua. Nih, enak ya, nyaman. Ini posisi mengemudiku di sini dan ya sama sebaris ini kan. Nah, ini masih luas. Masih enak, masih nyaman banget. Dan juga di baris kedua ini sudah ada AC, bisa dibilang AC, bukan AC sih, tapi semacam kipas yang menyedot dari depan ke belakang. Jadi kita kebagian juga dinginnya. Tapi kalau kita ambil Sigra yang di bawah ini atau tipe D, dia belum dapat ini. Yang ini sudah mulai tipe M ke atas. Menurutku enak-enak aja sih. Dan baris kedua ini sudah ada ya kantong-kantong seperti ini. Udah bisa naruh dan segala macamnya, ada colokan untuk charger juga. Di sini ada cup holder 1, ada cup holder 2. Dan inilah kalau kita duduk di baris kedua. Kita lanjut ke depan. Lanjut ke penumpang depan. Yuk kita masuk di penumpang depan. Ini adalah charger.
Oke, kita geser dulu. Oke, masuk baris depan. Nah, ini posisi yang tadi ya. Duduk yang tadi itu masih luas loh yang depan. Nih, kayak gini nih. Maaf ya waktu pakai celana pendek. Nah, ini posisi kalau kita di baris penumpang, bukan baris penumpang tapi di kursi penumpang depan. Dengan kursi yang di belakang yang masih luas tadi. Dan sekarang aku duduk di depan masih selonjoran kayak gini. Dengan tinggiku yang 172. Masih nyaman. Di sini ada cup holder lumayan besar. Ini ada bisa 4 botol aqua kecil. Di sini ada bisa untuk naruh sampah atau tisu yang bisa udah kita pakai. Di sini ada kisi AC. Di sini ada laci. Di sini ada kisi AC lagi. Di sini ada kisi AC untuk ke belakang. Ini ada tempat penyimpanan lagi. Di sebelah bawah ada tempat penyimpanan lagi. Ada colokan casan juga. Yang di sana ada tempat penyimpanan juga. Di sini ada cup holder juga sama. Nah, ini kalau dari baris penumpang. Kita lanjut ke sebelah. Masuk ke bangku supir. Yuk kita duduk dulu. Nah, ini udah di bangku sopir dan ini posisi mengemudiku. Ya masih tergolong lapang. Kita tutup dulu. Masih tergolong lapang. Nih, ini penampakan kalau kita yang nyopir. Nah, kita coba nyalain dari speedometer. Untuk speedometer tipe M ini sudah tergolong lengkap. Aduh, matiin dulu lagunya nih. Oke. Tergolong lengkap. Di sini ada ya kilometer. Jadi mobil ini sudah 16.356 km. Selama 11 bulan sudah nyampe 16.000. Dan ini ada trip A, ini ada trip B. Ini adalah AVG. AVG-nya dapat 16,1 km per liter dalam kota. Hari-hari aku pakai dalam kota, macet-macetan, lampu merah dan stop, nyalain mobil dan segala macamnya lah. Pokoknya mobil ini aku pakai hari-hari. Ini adalah range dengan BBM full sudah aku pakai juga. Ini adalah range-nya 383 km. Ini ada eco on dan ini kembali ke speedometer. Untuk trip A ini aku pakai untuk udah aku bahas juga beberapa kali. Untuk trip A ini aku pakai untuk umur oli. Jadi ketika aku servis ini aku reset untuk trip A nya. Jadi sudah tahu berapa kilometer oli yang kita pakai. Sebenarnya ada juga catatan kertasnya. Cuma kan ya kita repot aja sih bagi kurangnya kan. Berapa kilometer lagi. Kalau di sini kan udah jelas berapa ribu kilometer yang sudah kita pakai. Untuk trip B saya pakai untuk kilometer dalam pengisian BBM. Jadi setiap aku ngisi full tank tuh biasanya aku catat sih, mana catatannya ya. Nih, ini aku catat biasanya. Ini berapa liter nih? Kok hilang? Nah, ini 18 km. Dan 18 km ini kepake berapa 18 km enggak tuh? 18 liter ini untuk 239 km. Kalau nggak salah ya, lupa juga aku nih tanggal berapa nih. Tanggal 9 bulan 12 kayaknya baru. Jadi pokoknya setiap aku isi full tank tuh aku hitung berapa kilometernya, berapa iritnya, ya rata-rata setelah aku hitung 15 km per liter lah dalam kota macet-macetan. Itu untuk fitur-fiturnya. Dari segi setir untuk hari-hari dipakai, setirnya enak, ringan. Ya ringan sih menurutku. Bingung aku jelasinnya karena memang ringan sih. Oke, kita lanjut ke AC. Ke AC ini adalah ada 4 speed yang menurutku dingin. Untuk siang-siang juga dipakai dingin. Tapi kalau cuaca yang sangat-sangat panas, biasanya aku sampai ke 2 aja udah pas. Kalau sudah agak dingin aku turunin ke 1 lagi. Itu kalau cuaca panas. Di sini ada tempat penyimpanan untuk etol. Dan ya seperti ini. Nah, selanjutnya dari segi audio. Dari audio itu sebenarnya aku sudah pasrah sih. Mobil Sigra 1000 cc dengan harga segitu berharap apa audionya ya kan. Ternyata enggak weh. Ternyata ada bluetoothnya. Suaranya juga oke. Radionya juga enak. Ya yang terutama kan mobil sekarang tuh Bluetooth lah. Bluetooth itu sudah enak. Walaupun audionya yang kayak gini, yang menurut simple kayak audio zaman dulu, ya mobil ini enak weh. Audionya tuh enak, bener-bener enak lagu audionya, bisa disetting di sini. Jadi equalizernya bisa kita setting.
Nanti cari aja tutorialnya di YouTube cara setting equalizer atau apa sih sebutannya, pokoknya itulah bisa disetting. Dan menurutku audionya enak, beneran enak, bassnya dapet. Ya mobil dengan segini menurutku enak, asli enak. Kalau dari sisi mengemudi sudah. Yang hampir saya lupa bahas adalah joknya. Joknya menurutku nyaman, walaupun joknya model pocong seperti ini, menurutku masih enak. Dari segi bahan juga busanya empuk. Dari bahan kulitnya juga bukan bahan kulit, bahan joknya juga fabric atau semacam kain gitu, didudukin empuk. Aku nyetir 31 jam dengan mobil ini nyaman, enggak punggung enggak berkeringat atau gatal karena bukan kulit, jadi enggak panas dan enak, empuk. Asli empuk, enak, nyaman. Dan juga sudah ada handrest di situ, ya pas lah untuk kita santai, bawa mobil santai itu udah enak. Yuk kita masuk ke kesimpulannya karena sudah hampir semua aku bahas ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat dan tidak lupa akunya. Kita mulai ke kesimpulan. Untuk selanjutnya yang hampir lupa aku bahas itu adalah kenapa aku suka mobil ini dan aku putuskan untuk yakin untuk mengambil mobil ini karena biaya servis yang murah. Jadi sebelum aku ambil mobil ini aku pastikan aku riset dulu, nyari tahu dulu, nanya-nanya dulu, masuk grup Facebook atau masuk ya tentang mobil Sigra lah. Pokoknya aku tonton juga, pasti kalian juga sama. Kenapa aku fix putuskan mengambil mobil ini karena biaya servis yang murah. Jadi aku sebelum ngambil mobil itu pasti kuhitung dulu nanti biaya servisnya berapa, ganti olinya berapa, minyaknya boros atau enggak. Jadi mobil ini biaya servisnya itu murah. Jadi sekali servis itu kalau cuma ganti oli aja ya, tuh paling 350 ribuan lah. Itu tuh 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kan berarti sebulannya itu cuma 50 ribu. Sama kayak motor sebulan 50 ribu. Aku juga sudah ngebahas beberapa kali, jadi mobil ini sudah 3 kali servis. Servis yang pertama 1000 dan servis kedua ganti oli, servis ketiga juga ganti oli. Sudah aku bahas di konten sebelumnya, bisa kalian tonton habisnya berapa. Ya menurutku mobil ini murah, asli servisnya murah dibandingkan kita brand-brand yang lain. Maaf kalau kita nyebut merek tuh Honda ya. Honda memang nggak bisa dibandingkan dengan mobil LCGC yang lain karena menurutku Honda itu udah ya lumayan lah, kualitas mobilnya sudah lumayan dan servisnya juga lumayan. Kalau kita bandingkan Sigra ya menurutku jauh lah, asli. Sigra tuh paling servis kayak kemarin tuh yang paling mahal aku rasakan cuma 750 ribu murah, asli murah. Dari segi kalau misalnya kita mau ganti ban juga ya, ban kita habis nih karena mobil ini velgnya ring 14, banyak ya, pilihan mereknya, ada yang murah ada yang mahal. Menurutku salah satu PR yang kuhitung kemarin adalah pas ganti ban berapa. Jadi mobil ini 500 ribuan juga udah dapat bannya loh dibandingkan mobil-mobil yang lain yang ring 15 atau dan segala macamnya. Yang di bawah 500 ribu juga ada ya kan, berarti kan lebih murah dari segi servis untuk kita pakai hari-hari, jadi nggak ngeboros kantong. Itu sih. Kita masuk ke kesimpulannya biar enak. Yang pertama kenapa aku suka mobil ini karena dari harganya yang murah, dapat 7-seater dengan mobil yang enak, sudah ada AC, udah ada segala macamnya. Ya bisa dibilang daripada kehujanan lah kalau kata orang. Alhamdulillah bisa memiliki mobil ini walaupun harganya murah, dia tetap nyaman, tetap enak dipakai. Dari segi eksterior juga mobil ini enak, compact, bagasinya luas, duduknya juga luas, nggak sempit, nggak kayak mana, tapi mobil ini enak. Dari segi mesin 1000 cc nya itu nggak getar-getar yang kayak kata orang, menurutku nyaman-nyaman aja. Dari segi tenaga juga cukup, nggak yang lemot, nggak yang apa-apa, pokoknya mobil ini enak. Dari segi mesin, dari segi BBM karena 1000 cc mobil ini enak, irit, cukup bisa menghemat dompet. Kalau kita pakai hari-hari mobil ini kayak kita tuh pergi tuh nggak mikirin bensin gitu, bakal habis tuh kayak nggak mikirin gitu karena mobil ini irit gitu, nggak takut kehabisan minyak gitu, asli. Kalau mobil yang dulu tuh biasanya kalau kita pakai yang lain, aku juga pernah pakai Avanza, pakai Innova, pakai Fortuner, mau gerak itu minyaknya boros atau segini. Tapi mobil ini enggak asli. Kalau kalian mau bawa jalan-jalan tuh mobil ini enak banget. Dari segi kaki-kaki dibawa full penumpang enak, bawa barang juga enak. Kemarin aku mudik juga enak pakai mobil ini, di tol juga nyaman, nggak limbung, nggak apa. Pokoknya mobil ini enak lah karena mobilnya pendek ya, jadi nggak tinggi, jadi nggak limbung. Mobil ini enak asli. Dah itu aja sih kayaknya dari yang saya suka, yang intinya sudah saya bahas. Untuk konten selanjutnya akan saya bahas dari yang apa yang saya tidak suka atau saya kurang suka dari mobil ini, nanti saya bahas.
Untuk teman-teman yang masih ragu dengan mobil ini, atas keraguannya bisa dikomentar ke bawah. Mungkin ada teman-teman kita yang sharing-sharing juga, ada yang bisa bantu jawab atau yang bisa saya jawab akan saya jawab. Untuk teman-teman yang sedang mencari mobil atau segera ingin memiliki mobil, semoga segera dapat dan semoga bisa segera memilikinya. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih banyak. Kita lanjut ke konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.